Jadi memang ketika anak usia ini belum bisa melihat dalam jarak pandang yang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sweet Mom, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan bayi usia 0-12 bulan. Ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perkembangan usia 0-4 bulan, kemudian 4-8 bulan, dan yang terakhir 8-12 bulan. Hari ini kita akan fokus mengenai perkembangan anak usia 0-4 bulan. Secara umum, perkembangan anak usia 0-4 bulan ini adalah anak sudah bisa mengangkat kepala secara tegak. Anak sudah bisa tersenyum untuk merespon lingkungannya dan juga bisa berceloteh secara sederhana. Yang pertama, pada anak usia 0-1 bulan, orang tua bisa memberikan stimulasi dengan mengekspresikan wajah. Jadi memang ketika anak usia ini belum bisa melihat dalam jarak pandang yang jauh. Jarak pandangnya hanya sekitar 20-25 cm saja. Jadi selama orang tua masih ada di jarak pandang ini, orang tua bisa memberikan stimulasi berupa ekspresi wajah dengan berbagai macam intonasi suara. Yang kedua adalah usapan atau pijatan lembut pada seluruh area tubuh bayi. Hal ini akan meningkatkan kesadaran pada anggota tubuhnya dan juga memberikan kenyamanan bagi bayi. Juga bisa distimulasi dengan refleks menggenggamnya. Ketika bayi membuka tangannya, orang tua bisa meletakkan jari tangan ke telapak tangan bayi supaya bayi bisa menggenggam sehingga dia mulai ada gerakan koordinasi dari jari-jari tangannya. Selain tangan ibu, bisa juga diberikan mainan soft toys atau kapas untuk memperkenalkan berbagai macam sensasi dan tekstur dari benda yang bisa ia genggam. Yang ketiga adalah tummy time. Jadi tummy time ini adalah kegiatan tengkurap yang bisa dilakukan oleh bayi. Biasanya orang tua dan juga keluarga agak takut ketika menengkurapkan bayi. Padahal tummy time ini penting bagi perkembangan bayi, utamanya pada perkembangan dan kekuatan dari otot-ototnya. Jadi ketika anak tummy time, dia dalam kondisi tengkurap, anak akan merespon dengan mengangkat kepalanya sedikit demi sedikit. Memang dia masih belum kuat untuk mengangkat, tapi ada usaha sedikit. Karena ketika usia 3 bulan, harusnya anak sudah bisa mengangkat lehernya secara tegak. Selain itu, tummy time ini bermanfaat untuk mengurangi kejadian kepala peyang pada bayi. Kondisi ini seperti kepala bayi yang tidak bulat atau ada miring ke salah satu sisi akibat posisi tidur yang hanya di itu-itu saja. Nah, untuk itu pentingnya tummy time agar kepala bayi tidak hanya berada di satu sisi itu. Di akhir bulan pertama, bayi mulai tertarik dengan objek lain selain keluarganya. Hal ini bisa distimulasi dengan warna-warna yang kontras untuk mendukung penglihatan bayi. Warna-warna kontras yang bisa diterima bayi untuk usia ini adalah warna hitam dan putih. Untuk orang tua bisa menstimulasi dengan mainan gambar putih atau mainan cahaya, tapi jangan yang terlalu dekat dengan mata bayi, atau foto-foto hitam putih. Kemudian ketika usia 1-2 bulan, aktivitas bayi tidak hanya tidur saja seperti saat 0-1 bulan. Kita bisa meningkatkan indera pendengarannya dengan cara bernyanyi. Jadi orang tua bisa memberikan stimulasi berupa nyanyian dengan intonasi nada yang tinggi agar anak dapat memperhatikan dan meniru. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan objek-objek yang bergerak. Jadi pada waktu awal kemampuan bayi hanya bisa melihat jarak pandang 20-25 cm. Ketika usia 1,5 bulan atau 6 minggu, penglihatannya mulai semakin membaik dan anak bisa melihat dalam jarak pandang yang jauh, sehingga ia lebih tertarik untuk memperhatikan objek-objek yang bergerak. Orang tua bisa memberikan mainan yang bergerak atau mainan yang digantungkan di atas kepalanya. Dengan permainan ini, bayi akan bergerak dan mengikuti sumber suara yang ia dengar. Selain itu, juga diberikan permainan berbunyi untuk melatih indera pendengarannya agar lebih optimal. Selanjutnya adalah usia 2-3 bulan. Ketika usia 2-3 bulan, kemampuan indera penglihatan dan pendengarannya sudah bekerja lebih optimal, sehingga ia bisa mengenali macam-macam suara dan dapat mengenali orang ini berdasarkan suara.
Di usia ini, bayi juga semakin banyak tersenyum. Senyum yang diberikan ini bukan karena refleks, tapi karena memang sudah bisa merespon lingkungan yang ada di sekitarnya. Ketika bayi sudah berusia 3 bulan, tapi dia masih belum bisa tersenyum, sebaiknya konsultasikan ke dokter spesialis anak. Jadi bisa diobservasi apakah keadaan ini bisa ditunggu dengan stimulasi yang ekstra atau justru menandakan suatu gangguan yang tidak terdeteksi sejak dia lahir. Stimulasi yang bisa diberikan orang tua agar bayinya bisa tersenyum adalah dengan mengajaknya komunikasi, kemudian buat suara yang lucu-lucu, kemudian bisa juga memperdengarkan suara-suara hewan atau meniup bagian di area tubuhnya sehingga anak bisa merespon dengan senyuman. Selanjutnya adalah usia 3-4 bulan. Ketika di usia ini, bayi mulai mengenali anggota tubuhnya yaitu tangan dan kaki. Jadi tangan dan kaki ini merupakan sesuatu yang menyenangkan untuk bayi. Jadi ketika ia berkenalan dengan anggota tubuhnya, pasti akan langsung dimasukkan ke mulutnya. Jadi tangan dimasukkan mulut, bahkan kaki pun dimasukkan ke mulutnya. Hal ini tidak perlu dilarang karena merupakan proses belajar dari bayi. Selain itu, anak juga bisa berceloteh sederhana. Jadi dalam usia 0-3 bulan ini biasanya celotehan bayi adalah suara A atau suara O yang biasa kita kenal sebagai kuing. Jadi kuing bayi ini menandakan bayi sudah mulai bisa berbahasa dan bicara. Pada fase ini, sebaiknya orang tua sering mengajak bayi berkomunikasi. Berbagai penelitian di bidang perkembangan juga menyebutkan bahwa orang tua yang selalu memberikan komunikasi secara intens kepada bayi akan meningkatkan IQ dan kosakata yang lebih banyak ketika ia remaja atau dewasa. Jadi sebaiknya orang tua selalu melakukan komunikasi secara intens kepada bayi untuk kemampuan bicara dan bahasanya. Stimulasi yang bisa diberikan adalah yang pertama dengan bercermin. Jika bayi diposisikan di depan cermin, maka ia akan senang melihat pantulan dirinya yang ada di dalam cermin. Meskipun bayi masih belum bisa mengenali dirinya, tapi menemukan sosok yang berbeda dibanding orang dewasa dan sebaya dirinya adalah sesuatu yang menyenangkan untuknya. Selanjutnya adalah mendengarkan obrolan. Jadi obrolan bayi tidak hanya dengan orang tua saja, tapi juga dilibatkan dengan seluruh anggota keluarga atau mungkin bayi bisa diajak bermain dengan sesama bayi. Jadi ketika mengobrol bersama keluarga atau teman, Sweet Mom bisa melibatkan obrolan dengan bayi seperti menanyakan kondisinya atau menjelaskan reaksi orang lain terhadap dirinya. Hal ini memungkinkan bayi belajar mengenai interaksi antar sesama manusia. Selanjutnya, kita juga bisa mengajak bayi menikmati udara segar yang ada di luar. Jadi, bayi bisa digendong di area pekarangan rumah, atau bisa juga mengajak jalan-jalan bayi menggunakan stroller. Supaya bayi bisa belajar banyak hal, tidak hanya di lingkungan rumah saja. Ketika ia dibawa keluar rumah, ia bisa melihat burung, atau mungkin pohon, atau mungkin tetangga, dan teman-teman sebayanya. Pada usia ini, bayi mulai berlatih menggunakan kedua tangannya untuk meraih dan memegang mainan. Sejak usia 3 bulan, bayi mulai mengenal jari jemarinya. Untuk itu, kenalkan nama-nama jari pada bayi pada usia ini. Semakin baik bayi mengenal anggota tubuhnya, maka semakin baik pula koordinasi dia dalam bergerak. Nah, Sweet Mom, itu tadi perkembangan bayi usia 0-4 bulan. Kalau misal ada yang ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas mengenai perkembangan usia 4-8 bulan.